Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman ataupun para dosen, selamat siang, pagi, ataupun sore. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Shelindra dengan NIM D500230097. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan terkait proposal hasil saya, yaitu yang berjudul tentang pengembangan soft sensor berbasis mechanical learning untuk estimasi VFA pada anaerobic digester, yang dibimbing oleh dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Agung Sugiharto. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Apa itu anaerobic digester atau disingkat sebagai AD? Secara sederhana ataupun secara konsep dasar itu adalah proses pengolahan limbah organik tanpa oksigen yang menghasilkan biogas. Nah, proses itu melibatkan mikroorganisme. Di situ bentuknya TVFA atau total asam lemak volatil. Nah, itu secara sederhana itu adalah makanan dari bakteri tersebut. Jika itu menumpuk, bisa mengurangi pH menjadi turun dan proses itu makin melambat. Jadi berpengaruh banget pada proses anaerobic digester itu. Maka dari itu kita melakukan pengukuran TVFA-nya di sebuah laboratorium itu membutuhkan waktu sangat lama ya. Untuk pemantauan real time-nya itu sulit dilakukan. Next, kita masuk ke urgensi dan kondisi nyata. Dikarenakan pengukuran TVFA-nya itu sangat lama, itu membutuhkan waktu yang lama dan mengganggu proses dari bakteri tersebut, kita melakukan inovasi baru, yaitu tentang pengukuran soft sensor secara soft sensornya secara real time cepat. Next, kita masuk ke riset guide dan novelty-nya. Saya menemukan banyak banget riset guide di sini. Yang pertama itu adalah banyak soal model mechanical learning pada AD masih bersifat black box ataupun tutup yang black box, sehingga sulit dijelaskan pada operator. Jadi operator itu tidak yakin terhadap riset tersebut karena bersifat black box. Nah, kebutuhan yang diperlukan model ini tidak hanya akurat, tapi juga dapat menjelaskan variabel yang mempengaruhi prediksi. Untuk variabel yang kita analisis nanti yaitu yang pertama pH, suhu, dan ORD-nya. Untuk novelty-nya, pengembangan random forest untuk estimasi TVFA-nya dengan SHP untuk interpretasi pengaruh pH, suhu, dan ORP untuk menggunakan dataset simulasi pada TM satunya untuk modelannya. Di dalam pendahuluan itu kita menemukan dua rumusan masalah. Yang pertama itu ada pembagian performa random forest dalam mengestimasi konsentrasi TVFA-nya, total volatil aktif, menggunakan 3 parameter. Yang pertama itu suhu, pH, dan ORP-nya. Yang kedua itu adalah variabel input yang paling berpengaruh terhadap estimasi terhadap analisis SHP-nya. Jadi pada tiga parameter itu manakah yang paling berpengaruh? Kita analisis di situ. Tujuan penelitian ini ada 3 tujuan. Yang pertama itu adalah membangun model soft sensor berbasis random forest untuk estimasi TVFA-nya, total volatil aktifnya. Yang kedua itu adalah evaluasi performa model menggunakan R2, RMSE, dan MAE-nya. Yang ketiga itu mengidentifikasi variabel dominan melalui SHP-nya, mengaitkan dengan teori AD-nya. Baik, untuk penelitian ini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu ada manfaat akademis, itu memberikan bukti pengaruh random forest
apakah sistem anaerobik satu itu non-linear ataupun kompleks. Yang kedua itu ada manfaat praktisnya, itu menjadi dasar sistem monitoring TVFA-nya yang cepat, murah, dan efisien waktu untuk reaktor biogasnya. Yang ketiga itu untuk kontribusi teknik kimianya itu yang pertama itu mendukung proses bioreaktor dan pengolahan limbah berbasis data. Baik, kita masuk ke metodologi penelitian. Di sini ada 3 tahap. Untuk metodologinya kita jenis penelitian menggunakan kuantitatif berbasis komputasi ya, dan sistemnya numerik. Untuk tahapan satunya kita menggunakan simulasi ADM1 untuk menghasilkan dataset operator reaktor AD-nya, anaerobic digester-nya. Kita menggunakan simulasi reaktor CSTR untuk ADM satunya. Untuk tahap kedua yaitu pemodelan random forest sebagai soft sensor di FF-nya. Untuk alurnya seperti yang di bawah ini yaitu ADM1, dataset, dan sebagai evaluasi yang terakhir. Kita next ke variabel penelitian ini. Benar ya, untuk variabelnya dapat 3 variabel. Yang pertama itu variabel input ataupun variabel bebas. Di sini saya memilih 3 variabel bebas. Untuk yang pertama itu ada pH dari reaktor tersebut, yang kedua itu ada suhu, dan yang terakhir ada ORP-nya sebagai parameter online. Next kita masuk ke variabel targetnya ataupun variabel target. Target kita itu ada di TVFA-nya sebagai total asam lemak volatilnya menjadi indikator kestabilan reaktornya. Baik, untuk variabel kontrolnya itu ada banyak sekali ya. Yang pertama itu jenis reaktor, kita menggunakan reaktor CSTR. Untuk volumenya nanti kita ukur lebih mendalam lagi. Baik untuk kondisi awalnya seperti kondisi reaktor pada umumnya, dan untuk parameter kinetikanya kita ambil dari ADM1 jenis. Next kita masuk ke alat dan bahan. Di sini ada beberapa bahan ya. Untuk alatnya cuma di komputer untuk menjalankan simulasi pemodelannya. Untuk bahannya kita ada beberapa. Oh ya, untuk alatnya ada lagi, sorry. Untuk alatnya itu ada lagi Modelika untuk membangun simulasi ADM satunya. Baik, untuk bahannya kita ada bahan simulasi yaitu pH, suhu, dan OMP, dan yang terakhir TVFA secara literatur untuk yang terakhir. Baik, untuk prosedur yang mengalirnya itu ada yang pertama itu kita ambil studi literaturnya, lalu kita simulasi menggunakan ADM1 menggunakan software Mandalika, masuk ke slide. Beberapa data dikumpulkan, kita ekstrak data, lalu normalisasikan, masuk ke evaluasinya menggunakan Python. Nanti kita training menggunakan pemodelan random forest. Yang ketiga itu ada speed datanya. Baik, untuk teknik pengumpulan data dan data analisisnya itu ada beberapa. Yang pertama itu untuk pengumpulan data diperoleh dari sistem dinamis ADM1 dengan skenario. Data yang diambil itu ada pH, suhu, dan ORP. Untuk evaluasi modelnya itu diuji menggunakan R2, RMSE, dan ME untuk melihat kemampuan prediksi itu apakah besar errornya. Baik, untuk intercept SHAP-nya kita gunakan mengetahui kontribusi pH ataupun suhu ataupun RLP terhadap prediksi di VFA-nya. Jadi kita itu memprediksi apakah yang paling berkontribusi pH, suhu, ataupun RLP pada intercept SHPA-nya. Baik, untuk keluaran yang diharapkan itu ada beberapa. Untuk model random forest
optimasi untuk estimasi DV-nya pada proses anaerobik digester. Untuk grafik kinematiknya, nilai R2 dan RMSE-nya itu serta visualisasi untuk intercept variabel. Rekomendasi parameter monitoring online dan naskah ilmiah, jadi literatur online dan naskah-naskah ilmiah. Baik, sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.